wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas kemudahan yang sangat agung ini, itu kemudahan kita bisa berkumpul kembali dalam satu majelis yang sangat mulia, ya, sampai Nabi SAW menamakan majelis seperti ini sebagai Riyadul Jannah, ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, idza wajadtum riyadal jannah farta'u, jika kalian mendapati taman-taman surga, maka datangilah, maka segerakanlah untuk mendatanginya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang engkau maksudkan dengan taman surga? Beliau mengatakan halaqatul dzikri atau halaqatul ilmi, yaitu halaqah ilmu. Artinya apa? Bahwa majelis ilmu seperti ini itulah taman yang sangat indah, yang tidak seorang muslim pun melainkan mereka merasakan, ya, kegembiraan, merasakan ketenangan ketika berada di majelis yang seperti ini. Karena bahwa kita duduk di majelis ilmu, ya, ini merupakan majelis yang teramat mulia, ya, majelis yang ini merupakan zikir yang paling afdal, ya. Para ulama menyebutkan bahwa zikir yang paling afdal adalah kita mempelajari ilmu agama. Sedang Allah mengatakan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kita zikir kepada Allah, ya, dengan bermajelis ilmu, maka ini akan menenangkan hati kita. Ya, jadi zikir dengan lisan itu zikir, tapi kita membaca Al-Quran dengan menghayati, mengkaji, itu lebih daripada sekedar makna zikir dengan lisan. Ya, jadi kita membaca Al-Quran di sini, hadis di sini bukan sekedar bacaan, tapi kita merenungi, kita meresapi, ya, dan kita berusaha mengamalkan, itu lebih dalam maknanya daripada sekedar kita membaca. Ya, sedangkan kebutuhan kita seorang muslim terhadap majelis seperti ini, ya, yang merupakan nutrisi bagi hati kita ini, itu sangat diperlukan. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah mengatakan bahwa az-zikru lil qalbi kal ma'i 'ala samak. Ya, kata beliau bahwa zikir seorang itu bagi hatinya itu seperti kedudukan air bagi seekor ikan. Masya Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari ilmu agama yang paling afdalnya, itu kedudukannya seperti apa? Seperti air bagi seekor ikan. Apalah jadinya? Air, ya, ikan dikeluarkan dari ikan keluar dari air. Hitungan menit akan lemah, lama-lama mati. Itulah hati manusia. Ya, maka seorang mukmin, ya, kerinduan mereka terhadap majelis zikir seperti ini adalah kerinduan yang luar biasa. Karena kita merasakan bahwa hidupnya iman, ya, suburnya Islam itu dengan kita mempelajari Islam ini, ya. Maka di antara ucapan yang sangat sering kita ingatkan di sini dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau pernah mengatakan bahwa hajatuna ilal ilm asyaddu min hajatina ila syarabi wa ta'am. Butuhnya kita terhadap ilmu agama itu lebih dibandingkan butuhnya kita kepada makan dan minum, ya, lebih daripada butuhnya kita makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum ini fungsinya hanya apa? Menghidupkan jasad kita, ya, mempertahankan keberlangsungan hidup jasad kita. Tetapi ilmu agama ini menghidupkan hati. Apalah jadinya ketika seorang jasadnya sehat, ya, jasadnya kuat, tetapi hatinya lemah, tetapi imannya rapuh, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ucapan Imam Ahmad ini luar biasa kalau kita renungkan, ya. Maka seorang mukmin ketika sudah 3 bulan lebih, ya, kita
tidak bisa berkumpul seperti ini, kemudian Allah kumpulkan kembali, itu seperti ya ikan yang baru dipisahkan dari air, kemudian dia bertemu dengan air, maka akan berkembang ya, si iman itu. Bahkan begitu nikmatnya hati ini. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat mulia ini. Ya. Jadi kalau kita masih merasakan gersang ketika menurut ilmu, ini menunjukkan iman kita baik. Ya, jadi kalau kita nggak belajar, kok hati kita nggak tenang, ini menunjukkan hati kita itu baik. Tapi kalau hati semakin mengeras, semakin tidak belajar, terasa nyaman. Ya, seperti halnya apa kita masuk WC. Pertama nggak kuat, bau sekali. Lama-lama nikmat. Lama-lama nikmat ya. Itu sama hati. Ya, makanya jangan sampai kemudian hati kita itu keras. Hati kita itu jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau kita hanya sekedar mengandalkan sepekan sekali atau sebulan 3 kali, itu sangat tidak mencukupi kebutuhan nutrisi untuk hati kita. Maka kita jangan merasa puas ya. Kita jangan merasa puas, maka carilah ilmu ya dari segala wasilah yang ada ya, baik dengan media sosial ataupun ya zaman sekarang tidak susah lagi. Ya tentunya kita mencari ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, karena itu obat. Itu obat. Ya, selain daripada itu bukan obat tapi meracuni. Nah, ini makanya saya tidak pernah mengajak teman-teman untuk ikut kepada saya, tidak pernah. Ya, akan tetapi saya mengajak kepada kita semua, ayo kita belajar Islam dengan sumber Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah dari manapun sumbernya. Ya, kita nggak pernah ngajak orang memperbanyak pengajian kita. Ya, mengajak kepada katakanlah lembaga, kita nggak pernah. Tapi kita semua hanya mengajak ya kita semua untuk bisa menjalani Islam dengan benar dan baik, dan agar kita istiqomah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi pokok kita adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita ini dalam keadaan Islam. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengingatkan kepada kita bahwa innamal a'malu bi khawatimiha. Semuanya amal itu tergantung dengan penutupnya. Ya, kita jangan bangga dulu sekarang ya, bisa sholat 5 waktu, bisa menghidupkan sunnah Nabi, tanpa kita memikirkan bagaimana seandainya kemudian Allah menutup kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bisa jadi, ya kan? Karena bisa jadi. Nah, makanya bagaimana seorang mukmin dia mengkhawatirkan dirinya, Maka Rasul pernah menyebut dalam sebuah hadisnya, ya, ketika dalam suatu peperangan ada seorang muslim yang dia terkenal sekali. Pokoknya setiap peperangan selalu ikut. Bahkan bukan menjadi pasukan terbelakang, paling terdepan dan paling semangat. Tapi Rasul mengatakan hadar rajul min ahli nar. Lelaki ini termasuk penghuni neraka. Masya Allah. Maka para sahabat pun bingung ini. Akhirnya ada salah sahabat, dia ngintip orang ini, mata-matai. Sebenarnya orang ini siapa sih? Kalau Rasul mengatakan, ya, ketika melihat orang ini begitu gigihnya dalam berperang, selalu terdepan, selalu yang paling berani menghadapi musuh, bersama dengan itu Rasul mengatakan dia termasuk penghuni neraka. Maka begitu di mata-matai terus orang ini, ketika satu peperangan dia terluka dengan luka yang luar biasa. Ternyata orang ini tidak sabar, kemudian menusukkan tombaknya ke perutnya sampai meninggal. Berarti mati apa? Dalam keadaan bunuh diri. Rasul mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada ya jaminan di antara kita satupun yang mesti mati dalam istiqomah. Maka pentingnya kita ini selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Ya, agar kita ini terus dijadikan Allah Subhanahu wa taala ya berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita lepaskan walaupun sesaat. Ya, jangan sampai kita lepaskan walaupun sesaat. Karena perlu kita ketahui bahwa akhir penutup hidup kita ini sangat dipengaruhi dengan amalan kita dari hari ini. Jujurnya kita di dalam beragama. Ya, benarnya kita di dalam memegang agama ini. Jadi beragama bukan hanya di depan, tapi di depan, di belakang kita jujur dalam iman. Itu sangat menentukan. Ya, iya, masya Allah. Jadi ini teman-teman sekalian, kita jangan ya membanggakan dengan kebaikan yang kita lakukan dan jangan meremehkan kejelekan orang. Ada sebuah hadis ya, hadis yang dhaif tapi hadis ini, bahwa dikatakan dalam hadis itu, tidaklah seorang yang dia mencela kejelekan orang lain, melainkan dia sebelum matinya akan melakukan kejelekan yang sama. Hadis ini dhaif. Tapi kalau Syekh Utsaimin rahimahullah beliau sering menyebutkan masalah ini. Ya, hadis dhaif. Tapi ya memang demikian ya, secara
kebanyakan kejadian orang ketika mencela ya terhadap kejelekan orang, justru dia akan tertimpa dari kejelekan itu. Maka seharusnya kita ketika melihat ada seorang berbuat jelek, bagaimana kita doakan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, dan kita doakan semoga orang ini diberikan taufik dan petunjuk oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Insyaallah ya. Maka ternyata semakin kita belajar ini, semakin hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Terhadap kejelekan kita. Makanya di antara khutbatul hajah ya, yang selalu dibaca Nabi sebelum melakukan suatu nasihat, pengajian, beliau mengatakan apa? Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min sururi anfusina, dari jeleknya jiwa kita. Wa min sayyiati, dan dari jeleknya perbuatan kita. Tuh Pak, kita minta kepada Allah dari jeleknya jiwa dan perbuatan kita. Kenapa? Kita nggak tahu. Dan kita punya jiwa yang Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu sungguh terus akan mengajak kepada kejelekan. Nah, makanya ini pentingnya kita ini selalu memperbaiki akidah. Nah, kenapa kalau Rasul bertahun-tahun ini akidah tauhid ditanamkan terus? Nah, agar seperti ini ya, orang ketika semakin mempelajari tauhid tidak ada kebanggaan terhadap dirinya, kesombongan ya, melainkan akan mengajarkan kepada kita kejujuran di dalam beriman. Ya, sekali lagi bahwa husnul khotimah itu sangat dipengaruhi dengan apa? Dengan keseharian kita ini. Jika kita jujur di atas keimanan, jujur ketika menjalankan agama, ya baik dilihat orang ataupun tidak, kita amalkan, insya Allah Allah berikan kepada kita ya husnul khotimah. Sebagaimana ya Al-Imam Ibnu Katsir ya, ketika beliau menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Apa kata beliau? Beliau mengatakan man asya ala syai' mata ala dzalika syai'. Siapa yang hidupnya itu ya memenuhi dengan suatu amalan, maka dia akan mati di atas amalan itu. Jadi kalau kita menginginkan mati dalam husnul khotimah, maka jujurlah dari sekarang dalam kita beragama. Nah, sehingga seperti itu amalan kita biasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah ya. Kita memperbaiki amalan hati yang terkadang di antara kita kurang perhatian. Ya, padahal amalan hati itu jauh lebih bernilai daripada amalan zahir kita ini. Ya, bukankah pembeda antara kita dengan munafik adalah hati? Iya. Jadi para ulama ketika menjelaskan apa itu munafik itu, munafik i'tiqadi itu adalah alladzina yudhirul iman wa yubtinul kufur. Itu orang-orang yang menampakkan keimanan, menampakkan kesolehan, dan menyembunyikan kekafiran. Coba, berarti secara zahir sama, sholatnya sama, ibadahnya sama. Cuma apa yang membedakan keislaman dan kemunafikan? Hati. Coba, makanya masya Allah ya, bagaimana kesungguhan para ulama, para sahabat Nabi itu, bahkan Rasul banyak berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk diberikan ketakwaan dalam dirinya, diperbaiki urusan hatinya. Nah, ini kadang-kadang tidak semua orang memahami ya. Makanya kita mempelajari tauhid itu hakikatnya sedang tazkiyatun nufus. Kita membersihkan, mensucikan, dan memperbaiki hati. Itu lebih penting lagi. Ya, ini masya Allah. Maka pernah ya saya ingatkan di sini satu hadis. Jadi Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabat dan mengatakan, ya, maukah kalian aku tunjukkan orang yang calon menjadi penghuni surga? Para sahabat serentak, iya Rasul. Bala, tentu. Rasul mengatakan orang yang pertama kali akan masuk ke sini dialah calon penghuni surga. Masya Allah. Pokoknya sahabat semua ini saling ngintip siapa kira-kira yang masuk ya. Tentu datang seorang sahabat dari kalangan Ansor. Wah, ini berarti orangnya. Maka sahabat ini, sahabat saya lupa namanya ini, beliau yang sangat terkenal dengan ahli ibadahnya para sahabat ini. Ahli ibadahnya para sahabat ini, yang hidupnya untuk ibadah terus ini. Dia penasaran, saya saja yang ibadahnya seperti ini, tidak ada jaminan dari Rasul berupa surga, orang ini baru datang dikatakan calon surga. Hanya sahabat ini pun mendatangi orang Ansor tadi dan minta izin untuk tinggal di rumahnya. Tujuannya apa? Untuk melihat bagaimana tingkah laku ibadah dia di rumah. Boleh ya beberapa hari. Maka di malam hari dia melihat orang ini biasa ternyata. Ya, kadang sholat malam, tidur, nggak full satu malam ibadah.
Ya umumnya para sahabat yang lainnya, salat malam, tidur gitu. Oh mungkin dia berpikir besok mungkin siangnya ini waktunya habis untuk sedekah, untuk berjihad mungkin. Ternyata tidak, siangnya pun sama layaknya sahabat yang lain. Ya berpikir mungkin malam pertama ini, sahabat itu malam kedua dia full dari isya sampai subuh sholat mungkin. Tidak, ternyata amalannya sama seperti amalannya kemarin. Begitu beberapa hari ternyata dilihat tidak ada sesuatu yang spesial. Akhirnya sahabat ini bertanya, ya sahabat Ansor, ya saya bertanya kepada Anda, sebenarnya amalan apa yang paling Anda harapkan bisa mendapatkan surga? Kok Rasul mengatakan bahwa Anda calon di surga? Sampaikan kepada saya amalan apa sebenarnya? Maka sahabat ini mengatakan tidak ada amalan apa-apa, melainkan ada satu amalan yang saya sangat harapkan dengannya surga, yaitu tidak pernah, satu ada amalan ini, tidak pernah aku dapatkan dalam hatiku kebencian terhadap seorang muslim pun. Masya Allah. Ternyata kuncinya amalan apa? Hati yang selama ini kita ya remehkan. Tidak ada kebencian dalam hatiku terhadap seorang muslim pun. Luar biasa ya. Ternyata kecintaan kepada seorang muslim luar biasa itu. Ini jarang orang melirik amalan ini nih. Ya jarang kan? Kita yang pikir sholatnya bagaimana? Masya Allah, ini amalan yang bisa kita lakukan walaupun tidak ada orang yang tahu sama sekali. Dan amalan hati teman-teman sekalian itu amalan paling rahasia. Ya, amalan hati salah gak ada orang yang bisa meluruskan. Tapi kalau amalan zahir salah banyak orang meluruskan. Makanya kalau kita tidak minta jujur kepada Allah, dibaikan hati kita ini, tidak ada yang akan memperbaiki kita. Ya, makanya belajar tauhid, Masya Allah, ini termasuk pelajaran yang sangat baik. Bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kedepankan. Makanya teman-teman sekalian, ya ini sebagai mukadimah ya dari pertemuan kita yang telah lama libur ya. Dan insyaallah Subhanahu wa taala saya akan sedikit mengulas ya materi kita terakhir, yaitu bab yang ke-45 ya. 45 yaitu man sabbad dahra faqad adallah. Itu barang siapa yang mencela masa waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ini termasuk adab seorang ahlu tauhid ya. Ketika dia hadapkan dengan suatu waktu, masa, dia tidak mencela. Ya, karena mencela masa, waktu, berarti sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala dan dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menciptakan waktu di Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya gini teman-teman sekalian. Misalkan ada kita mengatakan, ya ini zamannya zaman edan ini. Ya kan? Zamannya edan ini. Ini yang edan zamannya apa manusianya? Kan gitu. Nah, kalau manusia ya manusia, memang ini orang-orang beredan-edan ini. Tapi kalau dikatakan zamannya edan, bukan zaman. Zaman itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ada siang, ada malam. Ya, ada siang, ada malam. Nah, makanya seorang mukmin ini Masya Allah terjaga lisannya. Ya, terjaga lisannya. Nah, adapun dalil yang beliau sampaikan di sini sekarang seperti ini. Apakah memang semua mencela masa tidak boleh? Maka para ulama merinci. Yang pertama, kalau sekedar dia itu mengkhabarkan, memberitakan saja. Seperti dia mengatakan dalam Al-Quran ada ya ucapan Nabi Lut alaihissalam, dia pernah mengatakan hada yaumun asib. Ini hari yang sangat berat. Atau mungkin hari yang sangat panas. Kalau sekedar dia memberitakan saja ini lagi panas, lagi sulit misalkan, itu tidak mencela dia. Maka tidak apa-apa kalau seperti ini. Hari ini panas sekali ya, dingin sekali ya. Gitu. Nah, yang kedua yaitu ketika seseorang dia mencela masa dengan punya keyakinan bahwa yang bikin dunia kayak gini itu waktu ini, ya, bikin susah usaha, ya ini waktu yang melakukan ini siang malam ini gara-garanya itu ya. Nah, kalau seperti itu termasuk syirik akbar. Apa nggak ngeri? Termasuk syirik akbar ini. Kenapa? Karena dia ya di situ menjadikan bahwa yang melakukan perbuatan itu waktu. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, yaitu seorang yang dia mencela sesuatu. Ya. Tapi tujuannya untuk menjelekkan. Mencela waktu, masa, tapi tujuannya adalah untuk menjelekkan.
Ini termasuk perbuatan dosa. Bahkan kalau Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan termasuk syirik asghar. Ya, ini gara-gara waktu yang bikin ini. Ya, bukan. Jadi yang menjadikan segala sesuatu yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis kitab di sini, Syekh Muhammad Abdul Wahhab, beliau mendatangkan dalil. Yang pertama beliau mengatakan wa qala Allah taala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Wa qalu, dan mereka mengatakan, siapa ini? Orang musyrik. Kalau Imam Ibnu Katsir belum mengatakan mereka adalah kaum dahriyah. Ya, dahriyah itu yang mereka mengatakan apa? Ma hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah ada kehidupan bagi kami melainkan kehidupan dunia ini. Namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup. Ya, wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah yang menjadikan kita binasa, kita mati, melainkan waktu saja. Perhatikan coba. Ini ucapan orang musyrik. Kita bahagia, kita hidup, kita mati bukan Allah, tapi apa? Waktu sudah. Ya, hari-hari saja itu. Apa ini? Ini ucapan orang musyrik, perhatikan. Ya, jadi Ibnu Katsir belum mengatakan yukhbiru ta'ala an dahriyatil kufar wa man wafaqahum min musyrikil Arab fi inkaril ma'ad. Jadi ayat ini Allah sedang memberitakan tentang apa? Kaum dahriyah tadi, yang dia tidak yakin adanya hari kebangkitan, dan juga mereka juga kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah yang mematikan, bukan Allah yang ini, tapi apa? Masa. Perhatikan. Dan mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah yang mematikan, membinasakan kita melainkan waktu. Nah ini Masya Allah, ini bisa membawa kepada kekafiran. Kenapa dia mencela waktu nih, perhatikan ya. Padahal apa yang menjadikan waktu itu Allah Subhanahu wa taala. Ada siang, ada malam, Rebo, Kamis, Jumat, itu kan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka demikian adab seorang mukmin ya terhadap waktu itu, tidak mencelanya. Nah, maka di dalam syair-syair ya orang-orang zaman dahulu itu banyak mencela waktu itu, yang para ulama sangat mengkritik keras. Seperti apa? Ada seorang penyair yang namanya Ibnul Mu'taz dan Al-Mutanabbi. Mereka punya syair, kata dia, innal layaliya minaz zamani muhawwalah tutwa wa tunshara bainahal a'mar kisaruhunna ma'al humumi tawilah wa tuluhunna ma'as sururi kisar. Jadi semuanya malam itu adalah waktu-waktu yang menyeramkan. Ya, singkat tapi apa? Bisa menghilangkan umur, mematikan orang, coba itu. Itu celaan apa bukan? Celaan ini. Enggak boleh ya? Kisaruhunna mahlumum. Ya, pendeknya waktu ya, ketika gundah gulana itu terasa panjang, salah lagi. Wa tulauhunna ma'as sururi kisar. Waktu yang panjang tapi gembira terasa sebentar, itu salah lagi waktu. Ya, seorang mukmin tidak demikian. Ya, makanya penulis kitab di sini belum mendatangkan satu hadis. Wa fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dalam sahih, itu sahih Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini namanya hadis apa ini? Hadis qudsi ya. Jadi Rasul bersabda, Allah berfirman. Apa kata Allah? Yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Kata Allah, yu'dhini ibnu Adam, manusia putra Adam dia menyakitiku. Ini kata Allah ya, Allah tersakiti. Kenapa sebabnya? Yasubbud dahra, karena dia mencela waktu, mencela masa. Ini Allah tersakiti. Kenapa? Aku yang bikin waktu, siang malam saya yang bikin, tapi dia cela. Maka Allah mengatakan, aku dahr ya, uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan antara siang dan malam. Ya, Allah mengatakan akulah yang membolak-balikan antara siang dan malam. Ini Masya Allah. Nah di sini ya, itu ada istilah dahar di situ. Apakah berarti ad-dahar itu adalah dahar itu masa ya? Berarti itu nama Allah? Bukan. Ya, ada seorang yang tergelincir dalam bab ini, yaitu Ibnu Hazm Al-Dhahiri. Ya, pernah saya ingatkan di sini. Beliau termasuk ulama yang keliru dalam bab ini, yang mengatakan ad-dahar itu salah satu nama Allah.
Dan ini diselisihi oleh para ulama banyak sekali. Hampir seluruh ulama ahlus sunnah mengingkari ucapan ini. Kenapa alasannya? Kan ad-dahr itu masa, perhatikannya. Masa itu tidak menunjukkan kesempurnaan atau kekurangan. Masa Allah namanya ad-dahr. Ya. Masa itu baik apa jelek sih? Tergantung. Kalau masa diisi dengan kebaikan maka maknanya baik, kalau jelek kejelekan. Sedangkan Allah mengatakan walil menunjukkan itu makna ini yang pertama ya. Jadi dahar itu bukan makna kesempurnaan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikan, mengganti-gantikan antara siang dan malam. Nah, sekarang ad-dahar itu masa kan siang malam. Masa kalau Allah itu waktu Allah bolak-balikan, enggak mungkin. Ya, maka ucapan Syekh Utsaimin dalam kitab Qaidul Muslim beliau mengatakan fala yumkinu ayyakunnal muqallib huwal muqallab. Maka tidak mungkin yang membolak-balikan dia yang dibolak-balikan gitu ya. Enggak mungkin. Ini buku saya bolak-balikan, masa saya buku? Kan gitu. Jadi itu tidak masuk akal. Dan alasan yang ketiga dari ucapan Ibnu Hazm tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala itu dikasih nama, disifati dengan sesuatu yang ada ihtimal, ada kemungkinan baik dan jelek, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya. Jadi Allah yang mengatur siang dan malam. Perhatikan ya. Maka jangan sampai kemudian kita mencela. Kapan kita mencela waktu itu, berarti sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan coba. Ahlu tauhid yang mempelajari akidah dengan benar, Masya Allah, terjaga lisan-lisan mereka dari mencela waktu, dari mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini bisa membawa kepada kekufuran tadi ya, kan ngeri sekali. Coba kalau kita nggak belajar tauhid, biasa saja, dasar tahun sial, itu kan. Kemudian apalagi, waduh, rebuk kliwon ya, dagangan sepi itu, salahnya rebuk kliwon, nggak ngaruh ya, Masya Allah. Nah ini, jadi ini terbedakan antara ahlu tauhid ya, orang yang menghidupkan diri dengan ilmu tauhid ini sangat beda. Dari situ tutur katanya, perbuatannya itu. Masya Allah, sebenarnya ya kalau kita mau gali ya, buah daripada tauhid luar biasa. Di antaranya adalah masalah akhlak. Ini Masya Allah ya. Orang mau belajar tauhid dengan baik, itu mesti akan tercermin pada akhlaknya. Jadi di antara buah daripada tauhid yang benar, akhlaknya baik. Contohnya apa? Contohnya masalah dulu tawakal. Orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang paling pemberani. Tidak ada pengecut dalam dirinya, tidak ada rasa takut dalam dirinya kecuali kepada Allah. Kan gitu. Dia tahu ini. Pokoknya saya hidup, saya mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Makanya para sahabat ini tidak gentar sekalipun berperang melawan pasukan-pasukan kufar. Ya, dalam salah satu peperangan yang luar biasa, yaitu dalam perang Mu'tah. Tahu berapa jumlah pasukan muslim ya? Rasul bisa mengumpulkan 4.000 pasukan. Banyak apa tidak? Banyak kan? Mu'tah ini. Jadi perang di pinggiran negeri Syam itu, perang Mu'tah namanya. Rasul bisa mengumpulkan 4.000 orang. Kenapa? Karena Rasul ketika mengutus delegasi perang ini dibunuh oleh musuh. Rasul marah, langsung kumpulkan. Apa yang terjadi? Ternyata dalam perang Mu'tah itu mereka, orang-orang Yahudi ini, orang musyrik ini bersatu dengan orang Nasoro dari kalangan Persia. Ternyata berapa di situ? Orang musyrik 100.000, kemudian Persia 100.000. Berapa kira-kira? 200.000. 4.000 berhadapan dengan 200.000 orang. Apakah para sahabat mundur saat itu? Ada Abu Hurairah, siapa di situ? Ada Abdurrahman bin Auf. Abu Hurairah sempat mengatakan, sudah, ini kayaknya tidak berimbang sama sekali pasukan kita. Apa ucapan Abdurrahman bin Auf? Kematian mati syahid yang selama ini kita cari di depan mata, kita mau lari. Coba perhatikan. Ini dari apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berperang luar biasa, kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. 4.000 melawan 200.000. Ya, pemberaninya mereka. Ya, lah kita baru nyari uang saja nggak punya duit, nangis. Kan gitu ya, kerja ini nanam padi nggak berhasil, nangis, aduh setengah malam nangis kita. Masya Allah ini. Ini berarti apa? Tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa ya. Makanya seperti itulah bagaimana orang ahlu tauhid luar biasa.
Tidak ada kekhawatiran ketika mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti saya miskin. Ya, kenapa? Karena kuatnya keyakinan mereka. Dengan tawakal itulah sumber rizki akan Allah turunkan. Dalam hadis Umar bin Khattab diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu butanan." Artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya aku, kata Allah, akan memberikan rizki kepada kalian seperti aku berikan rizki kepada seekor burung yang berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan mereka penuh dengan makanan, bahkan bisa menyisakan untuk keluarga di rumah. Tuh, Masya Allah. Berarti apa? Rizki itu bukan karena otot, bukan karena cerdasnya kita, berarti karena tawakal. Masya Allah ya, rizki. Cuman kadang-kadang kita itu terlalu sempit. Rizki itu harus bentuknya Soekarno Mesem. Itu ya. Iya kan gitu. Biarnya Soekarno Mesem merah semua baru rizki. Kita mendapatkan sehat bukan rizki. Nah, kita sampai rumah, istri Masya Allah begitu setia dengan kita, bukan rizki. Anak menjaga sholat bukan rizki. Lah itu kadang-kadang kita itu terlalu sempit, ya, memaknakan apa itu rizki. Rizki itu apa sih? Pembelian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, manallahu alaina fahuwa rizq, kata para ulama. Apapun Allah berikan kepada kita, itulah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, kita sekarang perluas makna rizki itu. Jangan duit Soekarno Mesem terus. Apalagi gambar apa yang biru sih, gambar apa sekarang lupa saya, malah gambar 50.000 sih gambar apa itu ya. Kalau 100 kan Soekarno Mesem ya. Kalau dapat Soekarno Mesem itu sudah ikut mesem-mesem terus. Nah itu Masya Allah, itu semua adalah buah daripada at-tauhid. Masya Allah ya, berusaha. Adapun hasil berapa yang Allah berikan tetap tersenyum. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi perhatikan, jangan sampai kita mencela masa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la tasubud dahra fa innallahu wad-dahr. Janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah dialah masa. Yaitu Allah yang membuat masa, adanya siang, adanya malam. Ada malam ini panas, dingin, ya, untuk usaha gampang, untuk usaha susah itu ada. Makanya seorang muslim ini tidak mencela terhadap waktu yang ada itu, melainkan dia bagaimana serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, fala yakunu dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang beriman, ya, apapun yang menimpa mereka baik untuk mereka. Apa kuncinya? Ada dua kata Nabi. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang diinginkan, bersyukur kepada Allah. Wa in asabat usyarra'u sabar fakana khairan lah. Dan jika dia mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, ya, yang menyakitkan, maka dia pun bersabar. Itu pun kebaikan untuknya. Masya Allah, kebaikan ada pada di seorang mukmin. Kapan itu? Kalau kita baik tauhidnya, akidahnya, ya kan? Orang bisa bersyukur kepada Allah karena tauhid itu. Karena dia tahu yang ngasih rezeki ya Allah. Ketika dikasih kita bersyukur, tidak dikasih pun tidak marah. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Itu semua buah daripada tauhid. Makanya Masya Allah ya, kalau kita tidak belajar tauhid, bisa-bisa kita menjadi orang yang paling sengsara. Tapi sebaliknya, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan berikan keamanan. Walladzina amanu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, baik zalim dalam artian syirik ataupun zalim yang lainnya, apa kata Allah? Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Tuh, Allah jadikan aman hatinya, nggak khawatir ya rezekinya hilang, tidak khawatir kemudian jiwanya melayang, nggak khawatir keluar, enggak. Kenapa? Dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah ya, betul ya, bahwa ahlu tauhid, ahlu ibadah itu mereka adalah orang yang paling bergembira. Ada satu kisah seorang imam, saya lupa imam siapa itu, di ahli ibadah, ahli ilmu ya, tapi badannya gemuk sekali. Maka ditanya, ya Syekh, biasanya ahli ibadah orang seperti Anda ini kurus kering, gak punya daging kan gitu, tapi ini gemuk, kan aneh ya. Ternyata jawabannya apa? Ya memang saya ibadahnya banyak sekali, cuman apa yang menjadikan gemuknya saya adalah isi hati saya ini.
Saya bangga dengan Islam. Ya, saya senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gemuk badannya itu. Nah, ini ya, kalau mau program gemuk ini berbagi tauhid ini. Berarti kalau program diet bagaimana, kebalikannya diet juga. Masya Allah. Iya, ada itu ya, para ulama yang badannya gemuk sekali itu. Ternyata apa? Karena bahagia. Hatinya gembira, ya kan? Orang kalau makan seenak apapun, segizi apapun, kalau banyak pikiran kurus. Kan gitu, kurus itu. Tapi kalau gembira hatinya, Masya Allah. Punya duit senyum, gak punya duit senyum. Dagang untung senyum, rugi senyum walaupun sedikit masalah ini ya. Tapi Masya Allah, benar itu. Ini kunci. Makanya luar biasa ya teman-teman sekalian. Ini pembahasan yang sangat mendasar sekali. Mungkin ini ya yang bisa kita pelajari. Hanya mengulang dan melengkapi dari penjelasan yang dulu. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya semoga tambah aman ya. Karena nanti kalau ada pengumuman pemerintah ternyata sudah tidak aman lagi, ya libur lagi berarti. Makanya pentingnya berdoa kepada Allah. Ya, Allah Maha mampu untuk mengangkat wabah ini. Sebagaimana Allah yang menurunkan wabah ini, Allah pun yang paling mampu untuk mengangkat. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebenarnya urusannya Allah. Ketika Allah menghendaki, Allah cukup berfirman kun, jadi akan terjadi. Kan gitu. Makanya bagaimana kita ini diuji oleh Allah agar kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ambil hikmah di balik musibah ini. Ya, ini hikmah ya. Seorang mukmin itu apapun keadaannya ambil kebaikan. Ya, wah ini musibah ini. Walaupun mungkin dagang di pasar sepi, ambil hikmah yang lain. Walaupun sekarang kita, Masya Allah, berbulan-bulan berhari-hari nggak bisa ketemu teman di takliman, di sholat, tapi kita ambil hikmahnya. Ya, dengan kita sholat di rumah, Masya Allah, kita bisa tahu kadar bacaan anak-anak kita. Kita bangunkan anak subuh yang biasanya setengah 6 baru bangun, sekarang subuh bangun semua. Ya, Masya Allah, kita bisa merasakan bagaimana jerih payah istri ya, yang harus nyuci baju, nyetrika, masak, ngurusi anak, Masya Allah. Ya, ini bertahun-tahun kita merasakan seminggu sudah KO. Ya, ototnya kuat-kuat padahal KO sama istri. Ambil hikmah itu semua itu. Ya, dan renungkan dan kita kemudian perbaiki diri kita. Itulah seorang mukmin. Ya, apapun keadaannya, ini akan mendatangkan kebaikan. Masya Allah, ya syukur-syukur Allah jaga keamanan ya, kesehatan negeri ini, itu lebih bersyukur lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian. Semoga yang singkat ini bisa kembali menyuburkan hati kita ya, bisa mengembirakan hati-hati kita ini, dan semoga ukhuwah kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengannya. Karena itulah hakikat daripada ukhuwah imaniyah, bukan hanya di dunia ini. Ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau bertemu dengan salah seorang sahabatnya dalam kondisi sakaratul maut, apa kata beliau? Wahai kawan, nanti kalau engkau masuk ke dalam surga dan engkau tidak mendapati aku di dalamnya, tolong tanyakan kepada Allah, man Al-Hasan Al-Basri. Ya Allah, kumpulkan bersama kami. Coba, ada enggak ya persahabatan ukhuwah yang bisa sampai menjelang mati, bahkan sampai kematian? Enggak ada. Ya, dan kita punya rekan bisnis banyak, pernah enggak yang mereka punya cita-cita bareng, yuk nanti kita mati kita bareng semua di surga? Ada? Tidak. Yang ada bagaimana? Ayo kita nambah usaha kita lebih maju, buka cabang lagi. Coba, yang ada cuma di majelis ilmu. Kita ke pasar, semua pembicaraan masalah dunia. Kan gitu. Kita ngobrol dengan petani yang lagi kelepotan lumpur. Coba ditanya, obrolannya semua putranya dunia semua itu. Kita bisnis kemanapun semua dunia. Ada nggak ingatan akhirat? Jarang. Hanya teman-teman yang berada di majelis ilmu inilah yang mereka mengingatkan tentang akhirat. Iya kan, sudah kita rilis aja lah. Wong saya aja bergaul sama orang banyak, nggak pernah ngingetin akhirat. Tukang bangunan mikir bagaimana ya kita biar laris ini, biar bagus itu. Dunia semua. Pedagang pun, petani, tukang becak, semua dunia. Ya, hanya teman-teman yang duduk di majelis ilmu yang mereka saling berlomba-lomba untuk saling mengingatkan akhirat. Maka perbanyaklah teman yang mengingatkan akhirat. Ya, teman bisnis kita mati, apa kirimannya? Karangan bunga. Itu semua dikubur barang kita, nesek-neseki. Ya sudah dapat segini tempatnya, tambah lagi karangan bunga, ya kan, nggak ada manfaatnya sama sekali. Bunga bela sungkawa, waduh, boro-boro. Tapi teman-teman yang Masya Allah datang nggak bawa apa, amplop pun nggak kadang-kadang ya, cuman nyolati, Masya Allah.
Kalau ternyata 40 orang yang mensolati kita yang la yusyrikuna billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah, bagaimana Allah akan memberikan syafaat kepada orang ini? 40 ini. Kita cari 40 orang ahlu tauhid yang belajar kitab tauhid dan diamalkan itu. Di mana adanya? Teman bisnis enggak ada, teman pengajian. Makanya jangan remehkan nih teman-teman gini ya. Nanti kalau saya mati duluan datang ke Purwokerto nyolati saya. Biar dapat syafaatnya kan gitu. Nah, makanya pentingnya itu. Kita itu enggak ngoyo-ngoyo, enggak terlalu tinggi cita-cita. Biar kita mati disolatkan teman-teman. Nah, nyari teman ahlu tauhid itu susah sekali. Kelenek di mana-mana, jimat di mana-mana, datang ke dukun di mana-mana, menghancurkan tauhid. Makanya nanti insya Allah kita selesai kitab ini, mungkin kita lanjutkan kemudian nawaqidul Islam nanti. Pembatal-pembatal keislaman itu ya. Biar kita tahu ternyata Islaman kita itu berpotensi bisa terhapuskan, terbatalkan. Nah ini, jangan-jangan kita sudah Islam tapi terbatalkan tanpa kita sadar. Nah, makanya ini pentingnya kita itu kenapa ya terus ukhuwah kita jalin ya, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki tauhid kita semua. Semoga bermanfaat dan kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.